Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi pada muatan pelajaran SBDP dalam tema 1. Insya Allah berkaitan dengan patung. Sebelum Ustadz menjelaskan materi tentang patung, Ustadz akan menjelaskan materi terlebih dahulu tentang karya seni rupa. Jadi karya seni rupa itu terbagi menjadi dua, karya seni rupa 2 dimensi dan juga karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi, yakni panjang dan juga lebar. Contohnya adalah gambar, lukisan, dan juga batik. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi itu adalah karya yang tidak hanya memiliki 2 sisi, yakni panjang dan lebar, tapi juga memiliki volume. Dan patung di sini adalah merupakan karya seni 3 dimensi. Kemudian patung tersendiri itu memiliki arti karya 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, bentuk hewan, bentuk tumbuhan, atau bentuk-bentuk yang lainnya yang dibentuk dengan menggunakan teknik tertentu. Kemudian berdasarkan fungsinya, patung terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah fungsi religi, yang kedua adalah fungsi monumen, yang ketiga adalah fungsi arsitektur, yang keempat adalah fungsi dekorasi, dan yang kelima adalah fungsi seni. Fungsi religi sesuai dengan namanya berarti patung itu dipergunakan untuk kegiatan atau sarana ibadah ataupun memiliki nilai religius. Kemudian fungsi monumen berarti patung dibuat itu berdasarkan atau untuk menghormati jasa pahlawan ataupun mengenang peristiwa sejarah. Kemudian fungsi arsitektur berarti patung berfungsi sebagai perlengkap dari bangunan. Kemudian fungsi dekorasi, jadi patung itu memiliki fungsi sebagai penghias bangunan ataupun penghias taman. Kemudian yang terakhir adalah patung berfungsi sebagai seni, yakni patung yang fungsinya hanya untuk dilihat keindahannya. Jadi seperti itu. Berdasarkan bentuknya, patung terbagi menjadi 2, yakni bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk patung figuratif itu adalah bentuk yang realis. Jadi patung itu dibentuk berdasarkan penampakan alam aslinya seperti bentuk manusia, kemudian bentuk hewan, kemudian bentuk tumbuhan. Sedangkan untuk patung non-figuratif itu patung yang bentuknya abstrak. Contohnya patung yang menggambarkan garis, kemudian lingkaran, garis lengkung, ataupun bentuk-bentuk abstrak yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita berbicara soal fungsi dan juga bentuk, Ustadz akan menjelaskan berkaitan dengan bahan pembuatan patung. Jadi bahan pembuatan patung itu terbagi menjadi 2, yakni patung berbahan lunak dan juga patung berbahan keras. Patung berbahan lunak sesuai dengan namanya berarti patung tersebut dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya lunak dan juga mudah dibentuk. Contohnya lilin, kemudian tanah liat, dan juga plastisi. Kemudian untuk alat pembuatannya untuk patung berbahan lunak ini biasa yang digunakan adalah butsir, kemudian meja lingkar, kemudian cetakan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah patung berbahan dasar keras. Sesuai dengan namanya berarti bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sifatnya keras. Dan dalam proses pembuatannya itu juga menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi patung berbahan dasar keras ini contohnya adalah bahannya bisa kita temukan batu misalkan. Kemudian yang kedua adalah marmer dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi alatnya pun juga berbeda dengan patung yang berbahan dasar lunak. Dari sisi alatnya alat yang digunakan itu adalah pahat, kemudian juga amplas. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi-materi selanjutnya Ustadz akan sambung di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.